dengan pelaku dan pelaku ada di tempat, kita laksanakan dengan pelaku supaya jelas konstruksi perkaranya. Kan ini yang dilaporkan terkait pengeroyokan dan penganiayaan. Kan kita didampingi Dewas ya, tadi sempat banyak kesepakatan kita besok langsung penangkapan. Kita sempat tenang, tapi mengingat biar tidak ada tersangka hukum, jadi hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Jangan saksi tinggal 2 hari ini, dan hari Jumat kita olah TKP. Olah TKP kita persiapkan bisa nanti di masyarakat secara lengkap. Ketika nanti olah TKP diundur lagi, Senin kita aksi. Baik, saya jelasin dulu ya, Pak ya. Baik, bapak-bapak sekalian, saya di sini selaku KBO Reskrim Satreskrim Polres Depok menjelaskan kepada bapak-bapak dan ibu semuanya, baik dari ibu korban, Pak Manang sama ibu, Pak Jerman. Saya jelaskan terbuka ke semuanya. Rencana tindak lanjut kami untuk hari ini adalah memeriksa saksi-saksi. Nah, jadi hari ini kita periksa ibunya, bapaknya, dan saksi-saksi dari bapak sama ibu yang waktu itu kejadian ada. Kami mohon bantuan, jangan pulang dulu. Kalau yang lain bisa menyesuaikan. Kalau yang menyaksikan, jangan pulang dulu. Kita ambil keterangan. Nah, setelah kita ambil keterangan, hari Jumat kita laksanakan olah TKP dan prarekonstruksi. Jadi kita reka adegan semua kejadian di situ untuk kita bisa mengambil langkah siapa yang kita akan tetapkan sebagai tersangka. Karena statusnya sekarang ini Leo dan kawan-kawan ini kan masih diduga sebagai tersangka, belum kita tetapkan sebagai tersangka. Untuk menetapkan dia sebagai tersangka, kita harus ambil keterangan dulu semuanya, kita harus ambil olah TKP, baru kita hari Jumat kita olah TKP. Kalau misal masih sempat malamnya kita kelarkan di sini, kami berdiskusi antara penyidik, nanti barulah ada keputusan untuk menetapkan Leo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Jadi kami minta tolong, minta bantuannya sama bapak dan ibu semua, dan juga kami minta tolong ini untuk kebaikan Pak Manalu dengan istri. Jadi bapak siapapun atau ibu yang menjadi saksi pada saat itu, minta tolong kami berikan kami waktu hari ini untuk kita ambil keterangan. Mungkin demikian penyampaian dari saya, Pak Jerman. Ya, gimana tadi ada yang bertanya? Kalau kita mungkin untuk menghadirkan pelaku dan pelaku ada di tempat, kita laksanakan dengan pelaku supaya jelas konstruksi perkaranya. Kan ini yang dilaporkan terkait pengeroyokan dan penganiayaan. Di situ siapa yang memukul, siapa yang dipukul, siapa yang diduga pelaku, siapa yang menjadi korban, supaya jelas semuanya. Ada sedikit, kan nanti ya ada tinggal di sini saksi, Ya. minta keterangan. Nah, setelah ada keterangan dari saksi, apa itu belum puas bisa memberikan apa menjadi tersangka biar secepatnya ditangkap pelaku. Jadi kami sampaikan di sini untuk menjawab pertanyaan Pak siapa? Pak Dulu, Pak Dulu. Pak Dulu Pasaribu. Oh, Dulu Pasaribu. Untuk menetapkan dia sebagai tersangka itu tadi saya sudah jelaskan sebelumnya. Ambil keterangan dulu sebagai saksi. Kita punya keterangan, kita olah TKP. Kenapa olah TKP-nya hari Jumat? Nah, karena penyidik kami yang menangani sekarang posisi sedang berada di Pekanbaru, sedang menangani kasus juga. Jadi kami mohon waktunya, mohon kesabarannya dari bapak-bapak semua, karena kan penyidik juga jumlahnya terbatas. Kami mohon hari Jumat kita akan lakukan
melakukan olah TKP. Setelah itu kita akan gelarkan kembali diskusi bersama para penyidik untuk menetapkan sebagai tersangka. Itu mungkin Ibu ya. Sudah terjawab semua. Dari yang rekan-rekan lain? Ada pertanyaan Pak. Ya. Bagaimana dengan saksi? Karena nanti hari Jumat baru dibuat lagi seperti kejadian gitu kan? Ya. Bagaimana keamanan saksi? Karena kami di dalam Ya. terpencil. Kadang orang ini datang rame-rame. Kita nggak ada kawan di sana. Ya. Bagaimana keamanan saksi apa yang jadi saksi? Ya, baik. Jadi untuk menjawab itu terkait keamanan saksi, kami pun kan di sini berangkat tidak akan ibaratnya cuma 1 atau 2 orang. Kami akan full personil ke sana. Tujuannya apa? Selain untuk melaksanakan olah TKP, juga kami mengamankan keamanan ibu-ibu dan bapak-bapak yang menjadi saksi. Jadi full yang berseragam ke sana, nanti kita ikut mengamankan. Enggak, Mas, nanti kan setelah selesai ditanya saksi, belum ada di sini. Menjelang hari Jumat keamanan saksi ini atau prosedurnya bagaimana? Jadi Karena di sana sepi. perlu kami sampaikan, Bapak dan Ibu, ada namanya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Apapun yang disampaikan oleh saksi, perkataan yang dia keluarkan, itu menjadi rahasia yang kita pegang, dan siapapun tidak ada yang berhak untuk mengetahui keterangan tersebut. Dan ketika ada orang lain yang menanya siapa saksi-saksi dalam perkara ini, kami tidak ada kewenangan untuk menjawab, dan kami tidak dapat kewenangan untuk menginformasikan kepada orang yang bertanya itu. Jadi sifatnya saksi beserta ucapannya itu bersifat rahasia. Yang bisa bertanya hanya Pak Jerman sebagai yang diberikan kuasa sebagai penasihat hukum. Jadi yang berhak tahu cuma Pak Jerman sendiri. Orang manapun gak ada yang berhak. Sekalipun pejabat sekalipun gak ada yang berhak untuk kita kasih tahu. Gitu. Satu Pak. Pelaku Pak kan tahu saksi. Kami ya, semua pelaku tahu. ini tahu saksi siapa. Pelaku Nah, itu. ini pelaku hari ini ada di Polres, enggak kan? Nah, terus yang hari ini kita periksa sebagai saksi, dari mana pelaku bisa tahu? Tahu dia siapa yang ada di situ pada saat kejadian. Nah, jadi gini, perlu kami sampaikan lagi, kami tetap berpatokan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut, ya kan? Jadi saksi-saksi ini tentunya identitasnya pun memang dari sesama bapak atau ibu memang mengetahui siapa orang-orang itu. Tapi kan yang dijadikan saksi dalam perkara itu kan mana tahu orang itu kita ambil keterangan segini, karena kan tidak tahu. Jadi keamanan saksi jaminan kami juga, karena kami melaksanakan